Oxyhome Y5 dan Y8 ini adalah kursi baru dari Oxyhome yang dari kemarin setelah gue upload beberapa video kursi banyak banget dari kalian nanyain Y5 dan Y8. Jadi gue akan bahas tapi gue gabungin aja lah karena sebenarnya kedua kursi itu nggak terlalu beda jauh ya. Cuma perbedaannya itu ada di bagian lumbar supportnya aja yang utama. Langsung aja gue bilang kedua kursi ini tuh jauh lebih worth it dibanding Y4. Gua sangat-sangat appreciate dengan Oxyhome mendengarkan beberapa masukan terhadap Y4 dan mereka benahin itu di Y5 dan Y8. Sebagai konteks, Y4 itu adalah kursi yang hampir masuk ke tier S karena di harga 2 jutaan dia punya backrest dan lumbar support yang oke banget. Nggak ada yang seenak itu yang gue temuin di harga 2 jutaan sebelumnya. Alasan kenapa dia itu gagal masuk ke tier S itu jelas karena di bagian armrestnya dan di bagian joknya. Armrest yang menurut gue itu paling jadi concern sih ya. Armrest itu dia model yang foldable kan Y4 dan menurut gue agak aneh aja sih mekanismenya dan kurang cocok sama selera dan kebutuhan gue. Dan mungkin untuk kebanyakan orang yang nyari kursi ergonomik untuk kerja di depan komputer, ya gue kurang bisa rekomendasiin lah. Nah di Y5 ini dan di Y8 itu diubah, khususnya di armrestnya jauh lebih berfungsi. Dan ya gue sangat happy lah review kedua kursi ini. Tapi sebelum itu kita ngebahas si lumbar supportnya dulu ya. Lumbar support di Y5 itu persis sama Y4 dan dipertahanin bener-bener secara mekanismenya dan fungsi dari si backrestnya itu termasuk lumbar supportnya. Kayak kan model lumbar supportnya Y5 dan Y4 ini sama kelihatan bisa kayak kepisah gitu. Dan dia tuh modelnya ngejaga kanan kiri kita bukan yang ngedorong terlalu ke depan ya. Jadi kalau kita duduk di tengahnya itu kayak dipeluk kanan kiri pinggang kita. Dan model lumbar kayak gini tuh bukan yang pertama kali gue temuin. Di Sihu S300 itu kita temuin S100 juga sama kayak gitu. Tapi di Sihu gue bandingin sama si Oxyhome Y4 itu kayak lebih enak aja tensionnya di Oxyhome Y4 karena lebih ada feedbacknya, nggak terlalu loose. Jadi tetap ada rasa nampol ke depan tapi dijagain tapi juga lembut, enak, nyaman gitu. Jadi makanya kayak gue suka sama si lumbar supportnya Y4. Nah dipertahanin lah sama Oxyhome Y5 ini dengan model lumbar support yang sama, tapi ada sedikit beda soal mekanisme pengaturannya. Di Y4 itu pengaturannya pakai knob atau pakai tuas, kita puter-puter gitu ya untuk naikin sama maju mundurin. Sementara di Y5 itu lebih praktis, kita tinggal naikin aja tanpa ada harus muter-muter sesuatu. Jadi dia by leveling, pas majuin juga itu nggak perlu diputer-puter, jadi lebih praktis lah di Y5. So gue jauh lebih suka punyanya Y5 dibanding Y4. Cuma untuk di Y8 lumbar support itu model yang kayak cembung gitu ya. Itu lebih umum kita temuin di kursi-kursi lain juga, dan Oxyhome juga punya banyak jenis kursi kayak gitu. Tapi yang gue perlu take a note, ini model yang walaupun cembung tapi nggak yang ngebikin badan kita rasanya pengen kepental keluar dari kursinya. Nggak terlalu mengganggu dan cukup enak, dan tetap bisa duduknya itu lumayan tegak, nggak terlalu yang dinding dan bikin badan kita jadi kayak udang gitu. Soal lumbar support gue sih tetap lebih suka di Y5 ya. Walaupun perbedaannya di Y8 itu dia ada mekanisme untuk bisa naik turunin si backrestnya. So kalau misalnya kalian punya tinggi badan lebih dari 180, 185 itu bisa lebih kebantu karena bisa adjustment di tinggi si backrestnya, dan otomatis juga si headrestnya juga itu akan ngikut. Nah untuk headrest ini sebenarnya akan jadi catatan aja, nanti akan gue bahas mungkin di agak-agak terakhir ya. Tapi sebelum itu kita ngebahas si armrestnya dulu. Ini armrest yang sangat-sangat menjadi senjata utama di Y5 dan Y8. Walaupun ini di mountingnya ke jok ya, bukan ke yang ke backrest gitu kayak di FM7217, tapi dia punya mekanisme armrest yang sangat-sangat bagus menurut gua untuk di harga 2 jutaan. Jadi armrest itu bisa diputar pivot 360 derajat dan di bagian armpitnya pun bisa diputar lagi. Terus ada pengatur maju mundur juga, sama ya tentunya wajib naik turun lah. Terus ada tambahan mekanisme yang kayak bisa di tilt gitu ya, tapi tiltnya ini enak pakai kuncian lagi, jadi dia nggak akan ngetilt secara ngagetin. Walaupun jujur ini sih nggak terlalu kepake karena again dia mounting itu di joknya bukan di backrestnya, karena biasanya mekanisme yang armpit tilt kayak gini tuh untuk kita lebih nyaman pas lagi senderan terus main handphone gitu ya. Kalau di sini sih posisinya terlalu ke depan gue ngerasanya. Jujur kurang kepake, tapi sisanya dengan dia bisa muter banget kayak gini, walaupun dia mountingnya itu di jok, terus kita coba recline ke belakang, tangan kita tetap bisa resting dengan nyaman sih. Mau main handphone, mau main gamepad, ini masih
bisa banget karena emang range-nya tuh jauh banget ke belakang. Plus enaknya juga dengan model armrest kayak gini, buat kalian yang punya selera duduk di depan meja kerja dan harus rapat banget kayak gini ya, ini tetap nyaman dan bisa kepake. Ini adalah armrest yang sangat-sangat bisa dipergunakan sama banyak orang menurut gue. Secara build quality juga ini bagus banget, solid banget. Join-join juga ini solid banget. Armpadnya empuk juga, soft rubber, teksturnya enak dan ukurannya pas. Tingginya juga ini bisa tinggi banget. Nah, ini juga yang mungkin bisa jadi catatan ya, karena tinggi armrestnya. Untuk tinggi terendahnya dia aja menurut gue ini masih di atas rata-rata dari kursi kebanyakan gitu ya. Walaupun ya sebenarnya nggak ganggu secara penggunaan kita ketika duduk di kursinya, tapi ini akan sedikit ngeganggu kalau misalnya kalian masukin kursinya ke kolong meja, apalagi kalau meja kalian itu tingginya segua 72 cm dan ada rangkanya lagi di bawah karena dia pakai 4 kaki meja gua, jadi armrestnya itu mentok di rangka meja bawah gua dan ini udah nggak bisa diturunin lagi, udah di gas lift paling rendah juga. Ya beruntungnya meja gua bisa adjust naik turun, jadi ya harus gua naikin 2 cm supaya dia bisa benar-benar masuk. Menurut gue sih minor aja ya, biasanya dilakuin kalau misalnya emang kalian punya kebiasaan masukin kursi ke bawah meja supaya ruangannya juga jadi lebih luas gitu ya. Di bagian jok ini juga hal yang gue catat sebelumnya di Y4, di Y8 dan di Y5 ini ada improvement. Mereka itu kan dibikin ada 2 model jok ya, ada yang foam sama ada yang mesh. Yang foam ini jauh-jauh lebih upgrade menurut gua ya, karena secara bentuk dan ukuran ini ya normal aja dan enak. Kalau yang kemarin tuh kayak terlalu bulat, terlalu kecil, jadi kayak kurang nyaman. Plus juga dia punya density terlalu padat ya kalau di Y4, sementara di sini tuh lebih enak, lebih soft, lebih ada feedbacknya. Jadi kayak gua nggak tahu sih ya ini molded atau enggak, tapi rasanya tuh kayak antara di molded sama di PU juga gitu. Jadi kayak di antara itu nggak se-fleksibel, nggak se-soft kayak T8, nggak kayak V1 juga, tapi ini cukup menurut gue enak. Kalau untuk meshnya justru gue bukan yang terlalu tertarik banget sih sama mesh yang Oxiom kali ini ya, di Y5 dan Y8. Justru gue lebih tertarik sama yang foamnya ini, karena secara bentuk menurut gue yang mesh itu rangkanya terlalu ekstrim sih melengkungnya gitu ya. Ketika kita dudukin di bagian tengahnya tuh kayak terlalu tinggi, sementara belakangnya tuh bisa kayak terlalu landai, terlalu rasanya agak pengen jeblos gitu, walaupun gak jeblos juga. Tapi itu enaknya adalah kedalamannya jadi pendek banget. Buat kalian yang emang punya tinggi badan di under 170, menurut gue itu akan lebih nyaman duduknya karena lebih leluas aja gitu sisa kaki kalian di belakang lututnya. Kalau di seri foamnya menurut gue sih ini pas aja ya. Di gue 172 tuh masih ada sisa sekitar 3 ruas jari. Dan untuk 167 itu juga masih oke. 165 tuh udah mentok banget sih di ukuran kedalaman foamnya gitu ya. Nah, sayangnya di sini belum ada sliding seat sih ya. Kemungkinan kalau misalnya ada sliding seat bisa extend ke ukuran badan yang lebih tinggi lagi gitu. Ditambah juga dengan fitur di Y8 yang udah ada backrest bisa naik turun, yaitu biasanya mendukung tuh backrest naik turun, sliding seat, jadi buat range tinggi badan 185 tuh masih aman banget. Jadi itu dia hal-hal yang gue bisa catat dari si Y5 dan Y8 yang menurut gue itu penting banget untuk di highlight. Sementara untuk perbedaan yang perlu gue catat juga antara Y5 dan Y8 dibanding dengan Y4 itu di bagian headrestnya. Di sini headrestnya justru jadi sedikit downgrade ya menurut gue, karena pengaturannya juga jadi lebih sulit dan jadi nggak terlalu se-fleksibel itu juga. Walaupun memang gue pribadi bukan orang yang mengutamakan headrest ya, yang penting duduknya itu udah tegak nyaman, gue nggak perlu headrest lagi. Tapi di sini kan karena karakter dari kedua kursi ini tuh bukan yang tegak banget, kayak tetap ada sedikit dinding ke belakangnya, so headrest bisa jadi concern juga ya. Tapi sebetulnya kalau udah nemuin posisi yang nyaman sih di sini nyaman-nyaman aja, gue nggak ada masalah gitu ya. Dan bisa juga nge-achieve kenyamanan gue pakai headrest ketika gue lagi rebahan. Cuman ya pengaturannya again nggak se-fleksibel di Y4 secara mekanisme si headrestnya. Lalu untuk di mekanik di Y4 itu justru lebih interest gue untuk ngebahas ya, karena dia pakai yang sinkronus, dan sinkronus juga udah yang bagus, yang udah clean, kelihatan bawahnya itu nggak ada tension adjusternya lagi. Walaupun bukan kayak seri M6 yang punya sinkronusnya bagus gitu ya, bisa berhenti di mana aja. Menurut gua di Y4 itu tetap lebih bagus dibanding Y5 dan Y8. Nah,
Yang disayangkan adalah di Y5 itu dia modelnya mirip kayak di Y4, tapi sebenarnya dia bukan sinkronus tapi back tilt aja. Jadi ketika direbahin, yang reba itu cuma backrestnya doang. Seat base-nya itu nggak ngangkat. Walaupun tetap masih bisa resting tangan di armrest, tetap aja lebih nyaman sinkronus buat gue pribadi. Sementara kalau di Y8 itu dia sinkronus tapi pakai mekanik yang sederhana sinkronusnya. Masih ada tension adjusternya, terus masih kelihatan plat kupu-kupunya gitu ya. Jadi kayak sebenarnya secara looks lebih bagus di Y5. Cuman memang secara feel recliningnya enak di Y8 karena dia 1:2 gitu. Itu sih ya yang mungkin jadi catatan, apalagi kalau misalnya kalian emang nyari kursi untuk recline. Tapi yang poin gue perlu catat di sini adalah di Y5 jujur gue lebih tertarik dibanding yang Y8 bahkan ya. Gue lebih mempertimbangkan si backrestnya lebih enak dan armrestnya lebih enak juga. Walaupun secara mekanik lebih enak di Y8 dibanding si Y5. Sisanya sih soal gas lift sini udah biasa, Oxiom selalu pakai kelas 4 sih ya. Dan karena bobot si kursi atasnya itu nggak terlalu berat, kelas 4 150 kilo. Ya 140 user duduk sih masih aman banget ya. Wheelbase dia pakai model yang molded nilon dan ada pijakan kakinya kayak di seri FSM 6, T8 ya, mirip kayak gitu juga tapi beda moldingannya. Terus semuanya ini ada footrest. Footrestnya juga menurut gue sih biasa aja ya. Gak ada yang spesial. Sayangnya di sini Oxiom gak ngasih opsi seperti biasanya ya. Biasanya mereka kasih kayak mau pakai footrest atau enggak, karena kan nggak semua orang butuh footrest. Lumayan kan kayak selisih 100-200 ribu gitu kalau kita nggak butuh footrestnya. Ya sayangnya di sini udah dipakein footrest semua. Untuk harga per 3 Februari ya gue cek Y5 itu ada di 2,3 juta yang foamnya, 2,6 juta buat yang mesh. Y8 itu di 2,6 juta untuk foam, 2,7 juta untuk yang mesh. Untuk opsi warna, Y5 itu ada hitam sama putih, sementara Y8 itu hitam aja. Tulisannya sih grey, tapi setelah gue lihat langsung sih lebih ke putih gading sih ya, si Y5 ini. Kesimpulannya dari keempat kursi ini, gue lebih suka versi yang foamnya. Mau yang Y5 atau yang Y8. Lalu antara Y5 dan Y8, gue lebih suka Y5 karena ya gue lebih suka si backrestnya Y5 sih ya. Dengan pertimbangan armrest yang jauh lebih enak dibanding Y4, gue sih sangat mudah untuk merekomendasikan Y5 dan Y8 dibanding Y4. Dan joknya juga jauh lebih enak. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas soal Oxiom Y5 dan Y8. Ya seperti biasa kalau misalnya kalian emang suka sama produknya dan tertarik, kali aja ada diskon-diskon dan ada promo-promo apa setelah gue rilis ini ya cek-cek aja, linknya udah gue taruh di description box atau bisa cek tag produk. So gitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.